Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita sudah memasuki tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan, membuat tulisan tentang jenis makanan hewan, dan menjabarkan jenis makanan hewan. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Coba perhatikan gambar ini. Ada dua gambar yang sangat berbeda. Kita lihat gambar yang pertama, di sini tidak ada makhluk hidupnya, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, dan terlihat sangat gersang karena hanya ada bebatuan dan tanah. Berbeda dengan gambar yang kedua, terlihat di sini pada gambar kedua sangat subur karena banyak tumbuhan, rumput-rumput, begitu pula dengan hewan banyak jenisnya, dimulai dari burung, harimau, gajah, jerapah, tupai, zebra, monyet, serigala, kupu-kupu, ikan, dan rusa. Tentunya pada daerah seperti ini biasanya di hutan banyak sekali macam jenis hewan yang lain. Jadi gambar yang pertama itu terlihat gersang dan gambar yang kedua subur. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Udin berkata, "Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian." Kemudian Lani menjawab, "Apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik." Kemudian Udin menjawab, "Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku." Edo bertanya, "Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin?" Udin menjawab, "Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem." Kemudian Bedi bertanya, "Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami?" Udin berkata, "Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja dulu buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem." Mari kita baca bersama bacaan yang berjudul Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam
tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Mari kita menemukan pikiran utama dan informasi penting dari bacaan sebelumnya. Untuk menentukan pikiran utama dan informasi penting, kita lihat lagi bacaan yang berjudul ekosistem. Coba kita perhatikan lagi paragraf pertama pada bacaan sebelumnya. Pada paragraf pertama ini ada 5 kalimat. Perhatikan kalimat yang pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalimat yang kedua, lingkungan adalah, nah di sini ada kata lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah untuk menjelaskan kata lingkungan yang ada pada kalimat yang pertama. Itu berarti kalimat kedua ini disebut kalimat penjelas. Begitu pula dengan kalimat yang ketiga yang berbunyi sebuah lingkungan masih menjelaskan tentang lingkungan ya. Pada kalimat yang ketiga, keempat, dan kelima juga masih menjelaskan tentang lingkungan. Itu berarti kalimat kedua sampai dengan kalimat kelima menjelaskan tentang lingkungan yang ada pada kalimat yang pertama. Oleh sebab itu, pikiran utama pada paragraf yang pertama adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, informasi penting apa yang ada pada paragraf pertama? Informasi yang paling penting yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Coba perhatikan kalimat yang pertama yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Kalimat yang kedua ada cahaya. Itu berarti juga menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Pada kalimat yang ketiga, air dan tanah. Air dan tanah juga ada pada kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang keempat, kelima itu juga menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Itu berarti pikiran utama dari paragraf yang kedua adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Sekarang kita cari informasi penting yang ada pada paragraf yang kedua. Informasi pentingnya yaitu cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Ini ya informasi pentingnya. Ada lagi informasi penting lainnya.
Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Jadi, pada paragraf kedua ada dua informasi penting. Sekarang mari kita tuliskan pikiran utama dan informasi penting pada paragraf 1 dan paragraf kedua yang sudah kita temukan tadi. Ini dia pikiran utama dari paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan informasi pentingnya, lingkungan terdiri atas biotik dan abiotik. Pikiran utama pada paragraf kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting yang pertama, cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan, dan air tanah dimanfaatkan tumbuhan dan makhluk hidup kecil lain di dalam tanah. Untuk paragraf ketiga dan keempat, coba kalian temukan pikiran utama dan informasi pentingnya. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan, semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan tersebut dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan tersebut. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi kata tanya yang dimaksud bisa berupa apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, siapa. Contohnya, pertanyaannya adalah,
Apa perbedaan hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan lain? Di sini menggunakan kata tanya apa? Jangan lupa untuk memberikan tanda tanya di akhir kalimat jika kalian menggunakan kata tanya. Nah, coba kalian membuat pertanyaan lain. Selanjutnya, mari kita membuat tabel dan menyebutkan beberapa nama hewan beserta jenis makanan dan golongan makanannya. Misalkan kita akan menggambar dan menyebutkan nama hewan ini. Ini adalah ular. Nama atau jenis makanan ular bisa berupa tikus, ayam, katak, dan burung. Jika melihat dari jenis makanannya, maka golongan makanan ular tumbuhan atau hewan? Iya, golongan makanan ular adalah hewan. Kesimpulannya, ular adalah hewan yang jenis makanannya berupa hewan lain. Bacaan yang berjudul jenis makanan hewan merupakan bentuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda, 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. 2. Tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. 3. Gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. 4. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. 5. Tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Ini adalah contoh teks non-fiksi 3 paragraf yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita baca tadi, yaitu berisikan 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Paragraf pertama, ular adalah hewan yang memakan hewan lain. Ular bisa tinggal di berbagai tempat seperti sungai, danau, persawahan, perkebunan, hutan, dan tempat-tempat yang lain. Makanan ular bisa berupa ayam, tikus, kelinci, atau bahkan ular kecil. Sebelum memakan mangsanya, biasanya ular akan melumpuhkan mangsanya dengan bisanya. Paragraf kedua, rusa adalah salah satu hewan yang biasa dimangsa ular. Rusa banyak ditemukan di hutan. Makanan rusa adalah rumput. Rusa termasuk hewan memamah biak. Paragraf ketiga, ular dan rusa bisa ditemukan di daerah yang sama, yaitu hutan. Keduanya bergabung dengan hewan lainnya membentuk suatu komunitas di dalam hutan. Jadi, kalian bisa menuliskan contoh teks non-fiksi 3 paragraf yang lain. Jadi, ini hanya contohnya saja. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.